Kenapa game buatan Indonesia dibenci oleh orang luar negeri? Mungkin itu dulu, namun sekitar pada tahun 2014, sebuah game asal Indonesia berhasil menggebrak pasar game internasional. Bahkan orang-orang luar negeri pun tertarik untuk mendanai game ini dengan nilai ratusan juta untuk pembuatannya. Jelas, game yang dimaksud adalah game Dreadout. Ide awal game Dreadout ternyata dimulai ketika demo game Juric Escape berhasil dikembangkan dan dimainkan oleh orang-orang di komunitas Kaskus, yaitu sekitar tahun 2011. Di mana game ini dikembangkan oleh studio game Digital Happiness yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sukma, Fadi, Dai, dan Imron. Singkatnya, game Juric Escape ini merupakan game yang bertemakan horor dengan solo player, di mana latar tempatnya yaitu di SMU 5 Bandung, di mana karakter utamanya ialah seorang perempuan SMU yang bernama Linda. Keberhasilan akan demo game Juric Escape ini membuat developer game studio Digital Happiness berpikir bahwa game horor memiliki prospek yang besar untuk kedepannya. Dari sini muncullah ide untuk mengembangkan game horor lainnya. Keunikan dari pengembang studio Digital Happiness adalah mereka sangat passion dengan dunia 3D. Sehingga ide untuk membuat game Dreadout muncul dalam benak mereka. Kecintaan mereka terhadap genre horor pun, seperti film horor dan game horor, membuat game kedua dari studio Digital Happiness ini hampir sama dengan game sebelumnya, yaitu Juric Escape yang mengambil latar tempat di Bandung juga. Karakter utamanya pun diberi nama Linda, yang dimana nama ini juga dipakai dalam game Juric Escape. Pengembangan awal game Dreadout ini cukup sulit. Para developer studio Digital Happiness berpikir sangat keras untuk mendapatkan dana agar bisa mengembangkan game Dreadout secara maksimal. Mereka pun memutuskan untuk mengambil sebuah proyek animasi film atau VFX dengan bayaran 300 juta per satu proyek. Ketika proyek itu berjalan, ternyata terdapat kendala yang sangat serius. Proyek film tersebut tidak jadi tayang karena pemimpin eksekutif produser dipenjara, sehingga mereka hanya dibayar 15 juta dari perjanjian awal yang seharusnya dibayar sekitar 300 juta. Belum Dreadout itu kita ada proyek ceritanya ya, kita ngerjain visual effects. Itu ngerjain itu waktu itu harusnya kita dibayar 300 juta. VFX kita nggak dibayar. Dibayar 15 juta gitu kalau nggak salah. Karena merasa ditipu, rasa kesal dan rasa marah pun muncul dari keempat developer game Digital Happiness. Dengan perasaan tersebutlah menuntut mereka untuk mengikuti kampanye penggalangan dana lewat crowdfunding Indiegogo, di mana ini merupakan penggalangan dana internasional yang dilakukan oleh perusahaan Indiegogo. Singkatnya, Digital Happiness mendapatkan dana sekitar 29.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 280 juta rupiah dari penggalangan dana crowdfunding tersebut. Dana sudah terkumpul untuk mengembangkan game Dreadout ini. Namun dari sinilah mereka muncul untuk mengembangkan game ini agar bisa sangat maksimal. Maka mereka memutuskan untuk menambahkan beberapa orang agar bisa mengembangkan game ini. Maka masuklah 3 orang pengembang lainnya, yaitu Randy, Adit, dan Tri. Dengan total 7 pengembang game saat itu, membuat kesepakatan untuk pembuatan game Dreadout menggunakan Unity Engine. Perlahan tapi pasti dengan dana 280 juta rupiah, terbentuklah PT Digital Semantika Indonesia pada tahun 2013. Game Dreadout sudah selesai dikembangkan dengan berbentuk sampel atau demo Dreadout. Saat itu Imron sebagai CEO merasa perlu memasarkan game ini ke kancah internasional. Karena menurutnya game Dreadout yang berbayar tidak akan laku di pasar game Indonesia. Maka dengan sisa uang sekitar ratusan juta rupiah, mereka mempromosikan game demo Dreadout ini kepada YouTuber PewDiePie. Video episode pertama PewDiePie bermain Dreadout muncul pada tanggal 4 April 2013 dengan penonton sekitar jutaan views pada saat itu. Pemasaran lewat PewDiePie membuat penonton PewDiePie menjadi penasaran untuk memainkan game horror Dreadout tersebut. Karena gameplay Dreadout adalah menggunakan karakter Linda sebagai karakter utamanya. Dengan membawa kamera smartphone, ia harus memotret hantu-hantu yang ada di dalam game tersebut. Karena game Dreadout merupakan tipikal game puzzle dan misteri, serta pada saat itu di luar negeri sana, tipikal game seperti ini juga sering dimainkan, membuat game Dreadout sangat ditunggu-tunggu bagi mereka. Tepat pada 15 Mei 2014, game Dreadout resmi rilis di berbagai platform Windows, Mac OS, Xbox, Linux, dan Steam. Hal mengejutkan pun datang dari game ini, di mana sekitar 9 hari setelah rilis, game ini mendapatkan 80.000 unduhan, di mana sekitar 1.290 orang bermain menggunakan Mac OS. Penjualan terus meningkat, hingga pada tahun 2018,
penjualan game Dreadout ini sudah di atas angka 1 juta dolar Amerika Serikat atau 15 miliar. Hal tersebut pun membuat Digital Happiness ingin membuat sequel kedua dari Dreadout pada tahun 2020. Game Dreadout benar-benar membuat Digital Happiness menjadi sangat populer dan mendapatkan cukup dana untuk mengembangkan game-game lainnya. Hingga sekarang, studio Digital Happiness diisi oleh puluhan pengembang game di dalamnya, yang awalnya beranggotakan 4 orang, lalu 7 orang, dan sekarang sudah puluhan orang di dalamnya. Dari kepopuleran game Dreadout ini, kita semua bisa belajar bahwa developer game dari Indonesia itu memiliki cukup banget ambisi, bahkan bisa bersaing di kancah internasional, dan bisa mengalahkan seharusnya game-game Amerika Serikat, bahkan game di China. Namun kekurangan dari developer game di Indonesia adalah kurangnya pendanaan untuk pembuatan sebuah game. Game-game yang kebanyakan populer di Indonesia mencari dana secara mandiri. Tak seperti game di China, studio game diberikan dana oleh pemerintah. Satu contoh kasusnya ialah game Genshin Impact, yang awal pengembangan studionya mendapatkan 300 juta dari pemerintahan China. Selain itu, pemain di Indonesia juga jarang untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli game-game lokal, sehingga membuat pasar game di Indonesia itu diisi oleh game-game luar negeri, bukan lokal. Namun untunglah game Dreadout berhasil mempromosikan budaya Indonesia ke kancah internasional dengan menggunakan game horor. Hantu-hantu seperti pocong, kuntilanak, dan seragam SMA di Indonesia bisa dikenal oleh pemain luar negeri. Tapi bila game buatan Indonesia ini tidak disukai oleh orang Indonesia, menurut kalian apakah game dari Indonesia ini akan bisa berkembang atau malah sebaliknya? Gimana menurut kalian? Silahkan komentar dan enjoy aja.